Di masa lalu, bayangkan sebuah meja makan panjang dari kayu tua dikelilingi anak-anak yang tertawa riuh berebut lauk sederhana. Bagi generasi orang tua kita, suara ramai itu bukan kebisingan, melainkan musik kehidupan. Setiap anak diyakini datang membawa piring nasinya sendiri, membawa harapan bahwa hidup akan selalu menemukan jalannya. Keyakinan ini lahir dari optimisme khas masyarakat agraris, di mana keluarga besar adalah simbol kekuatan dan keberlangsungan hidup. Dalam kacamata sejarah, rejeki memiliki makna yang sangat konkret. Anak bukan sekadar tanggungan, tetapi tambahan tenaga kerja yang nyata. Sejak kecil mereka membantu di sawah, menjaga ternak, atau berdagang kecil-kecilan. Semakin banyak anak, semakin besar produktivitas keluarga. Pada masa itu, logika ini masuk akal, karena kehidupan bergantung pada otot, bukan ijazah atau keterampilan digital. Anak benar-benar menjadi aset ekonomi yang langsung terasa manfaatnya. Namun waktu bergerak dan definisi rejeki ikut berubah. Hari ini, hidup tidak lagi dihitung dari berapa karung gabah yang disimpan di lumbung, melainkan berapa rupiah yang keluar untuk 1 liter susu formula. Biaya hidup melonjak, sementara pendapatan tidak selalu ikut naik. Dunia telah berganti wajah, tetapi pepatah lama itu masih bergema kuat di ruang tamu banyak keluarga, seolah realita baru tidak pernah benar-benar mengetuk pintu. Di atas semua itu, kini membayangi sebuah bayangan besar bernama resesi dunia. Istilah ekonomi yang terdengar jauh, teknis, dan dingin, namun dampaknya terasa hangat di dompet kita yang makin menipis. Harga beras naik, listrik membengkak, pekerjaan semakin rapuh. Ketidakpastian global perlahan menyusup ke ruang paling privat, termasuk keputusan paling personal dalam hidup sebuah keluarga. Di titik ini, muncul pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur. Apakah rejeki itu benar-benar otomatis atau ada syarat dan ketentuan yang sering luput dibicarakan? Apakah keyakinan tersebut berdiri sendiri atau seharusnya berjalan berdampingan dengan usaha, perhitungan, dan kesiapan? Pertanyaan ini bukan untuk menggugat iman, melainkan untuk membuka ruang berpikir yang lebih jernih dan dewasa. Menjadi orang tua hari ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi tentang mempersiapkan anak menghadapi persaingan kualitas sumber daya manusia yang semakin ketat. Dunia modern tidak lagi membutuhkan banyak tangan, tetapi membutuhkan otak yang terlatih dan mental yang kuat. Semua itu menuntut investasi besar, waktu, energi, dan uang. Cinta saja tidak cukup jika tidak disertai kapasitas untuk mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Karena itu, pembahasan ini bukan ajakan untuk menolak kehadiran anak, apalagi melarang orang membangun keluarga. Ini adalah undangan untuk berhitung dengan jujur di depan cermin tentang sejauh mana kita siap memikul tanggung jawab tersebut, tentang keberanian menyelaraskan cinta dengan realita finansial, tentang masa depan anak-anak kita yang layak direncanakan dengan kepala dingin dan hati yang penuh kesadaran. Tidak bisa dipungkiri, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan angka ketika melihat senyum anak setiap pagi. Tawa mereka sering menjadi alasan utama mengapa banyak orang tua tetap melangkah maju meski hidup terasa berat. Dorongan untuk menambah anak sering lahir dari cinta yang tulus, dari keinginan membangun rumah yang hangat dan penuh kehidupan, bukan semata karena ketidaktahuan soal uang. Perasaan ini nyata dan layak untuk dihormati. Di sisi lain, tekanan sosial datang tanpa permisi. Pertanyaan kapan nambah anak sering muncul di meja makan lebaran, di arisan keluarga, atau dalam obrolan santai yang terdengar sepele. Bagi pasangan muda, kalimat sederhana itu bisa terasa seperti beban besar. Mereka terjepit antara harapan orang tua yang ingin segera menimang cucu dan kondisi dompet yang sebenarnya sudah megap-megap menahan kebutuhan bulanan. Ada pula ketakutan yang lebih dalam, rasa takut akan kesepian di masa tua. Dalam masyarakat dengan sistem jaminan sosial yang belum sepenuhnya kuat, anak sering dipandang sebagai pegangan terakhir. Semakin banyak anak, semakin besar harapan bahwa kelak ada yang menemani, menjaga, atau membantu. Logika ini bukan sepenuhnya keliru, melainkan lahir dari rasa cemas akan hari esok yang tidak pasti. Di kepala seorang pencari nafkah, sering terjadi konflik batin yang tidak pernah terlihat. Di satu sisi,
ada keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Di sisi lain, waktu habis tersedot oleh pekerjaan demi mengejar biaya hidup. Rasa lelah menumpuk, rasa bersalah ikut mengiringi karena kehadiran sebagai orang tua seringkali kalah oleh tuntutan mencari uang untuk banyak mulut yang harus diberi makan. Bagi banyak orang, iman menjadi sandaran terakhir saat logika angka mulai terasa buntu. Keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupi rejeki setiap makhluk memberikan ketenangan di tengah kecemasan. Keyakinan ini patut dihargai, namun perlu dibedakan antara tawakal yang bertanggung jawab dan pasrah tanpa persiapan. Iman seharusnya memberi kekuatan untuk merencanakan, bukan alasan untuk menutup mata. Disinilah lahir generasi yang kini dikenal sebagai sandwich generation. Mereka menanggung beban ganda, membiayai kebutuhan orang tua yang belum mandiri secara finansial, sekaligus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sendiri. Banyak dari mereka merasa hidup seperti berlari di roda tanpa henti, bekerja keras hanya untuk tetap bertahan, bukan untuk maju. Kelelahan mental ini bukan keluhan manja, melainkan realita yang berat. Pada akhirnya, hampir semua orang tua memiliki harapan yang sama, anak mereka hidup lebih baik dari generasi sebelumnya. Namun seringkali, niat baik ini terjebak dalam pola lama yang justru mengulang kesulitan yang sama. Di titik ini, kita berdiri di sisi penonton, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami beban yang mereka pikul setiap hari dengan empati yang utuh dan tanpa penghakiman. Mari kita bicara dengan angka yang nyata. Biaya pendidikan di perkotaan naik jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata. Inflasi pendidikan di Indonesia bisa mencapai 2 digit setiap tahun, sementara penghasilan sering naik perlahan atau bahkan stagnan. Masuk TK atau SD swasta kini bukan lagi biaya kecil, nominalnya sudah setara uang muka motor, bahkan mobil bekas. Ini bukan cerita ekstrem, tapi realita banyak keluarga urban hari ini. Selain sekolah, kualitas nutrisi menjadi tantangan berikutnya. Memberi makan anak bukan sekadar membuat mereka kenyang, tetapi memastikan tubuh dan otaknya berkembang optimal. Daging, buah, susu, dan protein berkualitas terus naik harganya. Ancaman stunting dan penurunan kualitas kecerdasan bukan isu jauh, melainkan risiko nyata ketika keluarga terpaksa memilih makanan murah yang minim gizi demi bertahan hidup dari bulan ke bulan. Masalah berikutnya adalah ruang hidup. Di kota besar, harga tanah dan hunian melonjak tak masuk akal. Banyak keluarga besar harus tinggal di rumah sempit atau kontrakan padat dengan ruang pribadi yang nyaris tidak ada. Kondisi ini tidak hanya melelahkan fisik, tetapi juga menggerus kesehatan mental. Gesekan emosional mudah muncul ketika terlalu banyak kepala berbagi ruang yang terlalu kecil. Anak-anak hari ini juga hidup di dunia yang berbeda. Kebutuhan mereka tidak berhenti di buku dan seragam. Kuota internet, gawai untuk belajar, dan tekanan pergaulan menjadi standar baru. Ini bukan soal memanjakan, tetapi memastikan anak tidak tertinggal dan terasing. Setiap kebutuhan kecil itu menambah lapisan biaya yang sering tidak terlihat saat keputusan menambah anak dibuat. Biaya kesehatan dan dana darurat seringkali luput dari perhitungan awal. Satu kali anak sakit serius bisa menguras tabungan yang dikumpulkan berbulan-bulan. Tanpa asuransi atau cadangan dana yang memadai, risiko finansial berlipat ganda seiring bertambahnya jumlah anak. Kebangkrutan keluarga tidak selalu datang perlahan, kadang cukup 1 malam di rumah sakit. Ada pula biaya yang tidak tercatat di buku keuangan, yaitu biaya waktu. Orang tua yang harus bekerja lebih keras demi mencukupi banyak kebutuhan sering kehilangan momen penting tumbuh kembang anak. Ironisnya, anak dibesarkan oleh layar dan lingkungan karena orang tua tidak hadir secara fisik. Bekerja demi anak, tetapi jauh dari anak menjadi paradoks yang semakin sering terjadi. Di tengah semua itu, ancaman resesi memperbesar tekanan, PHK, kenaikan harga pokok, dan ketidakpastian pendapatan akan terasa jauh lebih mencekik bagi keluarga dengan banyak tanggungan. Ini bukan soal menakut-nakuti, melainkan soal menghitung batas aman. Semakin besar beban, semakin tipis ruang bernapas saat badai ekonomi datang tanpa peringatan.
Salah satu kekeliruan paling umum adalah memaknai rejeki sebagai sesuatu yang otomatis mengalir begitu seorang anak lahir. Seolah rejeki itu turun begitu saja tanpa perlu ruang penampung. Padahal, rejeki membutuhkan wadah berupa keterampilan, kesiapan mental, dan manajemen keuangan yang rapi. Tanpa wadah itu, rejeki yang datang justru mudah bocor dan tidak pernah benar-benar terasa manfaatnya. Kesalahan berikutnya adalah melihat anak sebagai investasi masa depan yang bisa dipanen hasilnya saat orang tua menua. Cara berpikir ini perlahan menggeser peran anak dari amanah menjadi alat pengaman finansial. Beban ini sering tidak disadari, namun dampaknya nyata. Anak tumbuh dengan kewajiban membiayai orang tua sebelum sempat membangun pondasi hidupnya sendiri, sebuah warisan kemiskinan yang dibungkus dengan niat baik. Ada pula pola pikir berbahaya yang terdengar ringan, yang penting lahir dulu, nanti juga ada jalan. Kalimat ini sejatinya adalah bentuk perjudian nasib. Hak anak untuk hidup layak sejak hari pertama sering terabaikan oleh keyakinan kosong bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya. Tanggung jawab moral orang tua seharusnya dimulai sebelum kelahiran, bukan setelah masalah datang bertubi-tubi. Banyak orang juga terjebak membandingkan kondisi hari ini dengan masa lalu. Dulu sumber daya alam melimpah, kompetisi terbatas, dan dunia belum terhubung seperti sekarang. Strategi bertahan hidup berbasis jumlah mungkin masuk akal pada zamannya. Namun hari ini, persaingan bersifat global dan berbasis kualitas. Strategi kuantitas tidak lagi relevan di dunia yang menuntut keunggulan keterampilan dan pengetahuan. Kesalahan lain adalah menggantungkan harapan pada bantuan keluarga besar atau kerabat. Dahulu, jaringan sosial kuat dan relatif sejahtera. Kini, hampir semua orang sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman resesi, setiap keluarga akan fokus menyelamatkan dirinya lebih dulu. Mengandalkan bantuan orang lain bukan lagi strategi yang realistis untuk jangka panjang. Fenomena kehamilan yang tidak direncanakan sering dibungkus dengan pembenaran pepatah lama agar terasa lebih bisa diterima. Alih-alih jujur mengakui ketidaksiapan mental dan finansial, tradisi dijadikan tameng. Padahal, perencanaan keluarga bukan tanda kurang iman, melainkan bentuk tertinggi dari rasa sayang kepada pasangan dan anak yang akan dilahirkan ke dunia yang keras ini. Pada akhirnya, manusia diberi akal untuk berpikir dan berhitung. Menggunakan agama atau tradisi sebagai alasan untuk menghindari perencanaan adalah kekeliruan besar. Rejeki tidak bertentangan dengan logika, justru berjalan seiring dengannya. Sudah saatnya kita naik level dari sekadar berharap bisa bertahan hidup, menjadi individu yang sadar dan berani merancang kehidupan secara bertanggung jawab. Di era modern, banyak rejeki perlu dimaknai ulang. Keberlimpahan tidak lagi diukur dari berapa banyak anak yang lahir, tetapi dari seberapa besar peluang hidup yang bisa diberikan kepada setiap anak. Anak yang sehat, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan stabil memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar menambah jumlah kepala tanpa dukungan yang memadai. Rejeki hari ini berbentuk kualitas hidup, bukan kuantitas semata. Satu anak yang dibesarkan dengan pendidikan yang baik, penguasaan teknologi, dan mental yang kuat memiliki daya ungkit yang jauh lebih tinggi bagi masa depan keluarga. Inilah yang disebut sebagai modal manusia. Ketika sumber daya keluarga difokuskan dengan tepat, dampaknya bisa berlipat. Daripada tersebar tipis ke banyak arah, energi dan biaya yang terarah mampu menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Perencanaan keluarga dan keuangan seharusnya dilihat sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai tanda ketakutan akan rejeki. Dengan merencanakan jumlah anak, orang tua sedang menjaga amanah agar setiap kehidupan yang hadir mendapat perhatian, pendidikan, dan kasih sayang yang utuh. Pembatasan bukan berarti menolak berkah, tetapi memastikan berkah tersebut benar-benar terawat dan tidak terabaikan. Di tengah ancaman resesi, makna rejeki juga terlihat dari ketahanan keluarga menghadapi guncangan ekonomi. Keluarga dengan tanggungan yang terukur memiliki ruang gerak yang lebih luas saat keadaan berubah. Mereka lebih mudah beradaptasi, menyesuaikan strategi, atau bertahan tanpa panik. Fleksibilitas ini adalah bentuk kekayaan yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan di masa sulit.
Kebahagiaan keluarga tidak berbanding lurus dengan jumlah anak, yang lebih menentukan adalah kualitas hubungan di dalam rumah. Rumah yang tenang, dengan kebutuhan dasar terpenuhi dan komunikasi yang sehat, memberi rasa aman yang mendalam bagi anak. Sebaliknya, rumah yang terlalu ramai namun dipenuhi konflik akibat tekanan finansial justru meninggalkan luka emosional yang panjang. Setiap pasangan berhak memiliki definisi cukup versi mereka sendiri. Tidak perlu merasa rendah diri hanya karena memiliki 1 atau 2 anak. Kesadaran finansial adalah tanda kedewasaan, bukan kekurangan. Berani berbeda dari tekanan sosial menunjukkan tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan juga terhadap kualitas generasi yang akan datang. Rezeki mengalir lebih lancar kepada mereka yang mampu mengelola apa yang sudah ada dengan bijaksana. Menambah beban tanpa kapasitas hanya mempersempit ruang bernapas. Ketika doa, kerja keras, dan strategi berjalan seiring, keluarga memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh secara stabil. Inilah keberlimpahan yang relevan di zaman yang terus berubah dan penuh tantangan. Coba ambil selembar kertas dan pena, lalu hitung dengan jujur berapa pengeluaran nyata untuk 1 anak setiap bulan. Mulai dari jajan kecil, biaya sekolah, transportasi, hingga kesehatan yang sering dianggap sepele. Latihan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kesadaran berbasis angka. Dengan melihat kenyataan di depan mata, kita tahu persis di mana posisi kaki kita berpijak hari ini. Sekarang bayangkan wajah anak-anakmu. Tanyakan perlahan pada diri sendiri, apakah selama ini mereka mendapatkan versi terbaik darimu, atau hanya sisa tenaga setelah hari yang panjang dan melelahkan? Pertanyaan ini bukan untuk menumbuhkan rasa bersalah, tetapi untuk menyadarkan bahwa kehadiran orang tua seringkali jauh lebih berharga daripada tambahan materi yang diperoleh dari jam kerja berlebihan. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan secara lebih dalam. Bukan sekadar soal mau menambah anak atau tidak, tetapi tentang kehidupan seperti apa yang ingin kalian jalani 10 tahun ke depan. Diskusi ini penting agar visi berjalan searah. Tanpa kesepahaman, tekanan ekonomi di masa depan mudah berubah menjadi saling menyalahkan yang perlahan menggerogoti hubungan. Cobalah jujur pada motif terdalam diri sendiri. Apakah keinginan memiliki anak selama ini benar-benar didorong oleh kesiapan mendidik manusia baru, atau lebih karena mengikuti arus sosial dan takut dianggap gagal oleh lingkungan? Kejujuran ini menentukan kekuatan mental saat menghadapi tantangan pengasuhan yang tidak pernah sederhana dan sering menguras emosi. Refleksikan juga kondisi dana darurat dan persiapan hari tua. Apakah kelak kita akan berdiri mandiri atau justru menjadi beban bagi anak-anak yang kita cintai? Pertanyaan ini bukan soal pesimisme, tetapi tentang memutus rantai ketergantungan lintas generasi. Menjadi orang tua yang siap secara finansial adalah bentuk cinta jangka panjang yang jarang dibicarakan. Renungkan apa yang sebenarnya akan diingat oleh seorang anak ketika dewasa nanti. Apakah jumlah saudara yang banyak atau rasa aman yang mereka rasakan di rumah? Stabilitas emosional, ketenangan orang tua, dan suasana rumah yang tidak dipenuhi kecemasan soal uang sering menjadi memori paling melekat dan membentuk kepribadian anak di masa depan. Pada akhirnya, keputusan selalu berada di tangan masing-masing keluarga. Namun setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus dipikul dengan tanggung jawab penuh, bukan dengan harapan kosong pada keajaiban. Menjadi orang tua berarti bersedia menjadi nakhoda, membaca arah angin, dan mengemudikan kapal keluarga dengan sadar di tengah laut kehidupan yang sedang bergelombang. Tidak ada angka mutlak yang benar atau salah ketika membicarakan jumlah anak. Yang membedakan hanyalah tingkat tanggung jawab di balik keputusan tersebut. Setiap keluarga memiliki kapasitas yang berbeda, baik secara finansial, emosional, maupun mental. Kebijaksanaan dimulai ketika kita mampu mengenali batas kemampuan diri sendiri sebelum memutuskan menambah beban yang harus dipikul dalam jangka panjang. Keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Sang Pencipta tidak perlu dipertentangkan dengan realita ekonomi. Cara rezeki hadir seringkali melalui kesehatan yang terjaga, peluang kerja yang terbuka, dan kemampuan mengelola keuangan dengan cerdas.
Spiritualitas dan logika seharusnya berjalan berdampingan, bukan saling meniadakan. Mengabaikan salah satunya justru membuat langkah hidup menjadi timpang. Bagi mereka yang sudah memiliki banyak anak dan sedang berjuang, pesan ini bukan vonis atau penyesalan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki arah. Mengatur ulang keuangan, memprioritaskan pendidikan, dan memperkuat ikatan keluarga selalu bisa dimulai hari ini. Setiap anak tetaplah amanah berharga yang layak diperjuangkan masa depannya dengan sebaik mungkin tanpa larut dalam rasa bersalah masa lalu. Di tengah ancaman resesi dan tekanan ekonomi global, ketahanan bangsa justru bertumpu pada keluarga inti yang sehat dan terencana. Keluarga yang cukup secara finansial tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga tidak menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya. Dari unit terkecil inilah stabilitas sosial dan ekonomi perlahan dibangun, bukan dari keputusan impulsif yang penuh risiko. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa banyak keturunan yang dihasilkan, melainkan dari seberapa besar komitmen untuk memastikan setiap kehidupan yang dihadirkan memiliki kesempatan hidup yang bermartabat. Memberi anak ruang untuk tumbuh tanpa tekanan ekonomi berlebih adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap kemanusiaan dan amanah yang dipercayakan kepada kita sebagai orang tua. Zaman terus berubah dan pola pikir pun harus ikut dewasa. Meningkatkan literasi keuangan, belajar mengelola uang, dan berani mengoreksi tradisi lama bukan tanda durhaka, melainkan bentuk tanggung jawab. Keberanian untuk berbeda demi kewarasan finansial dan kesejahteraan keluarga adalah bentuk kepahlawanan modern yang jarang disadari nilainya. Dengan perencanaan yang matang, kesadaran yang jujur, dan sikap yang bijaksana, keluarga Indonesia memiliki kekuatan untuk melewati badai ekonomi apapun. Masa depan tidak harus ditakuti, selama kita bersedia mempersiapkan diri dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Terima kasih telah bersedia melihat kenyataan ini bersama. Semoga setiap langkah ke depan diambil dengan lebih sadar dan penuh harapan. Jika pembahasan ini terasa relevan dengan kehidupanmu hari ini, dukung channel Finansialpedia dengan menekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia yang sedang berjuang. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, karena sudut pandangmu bisa membuka diskusi yang sehat dan saling menguatkan, serta jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal pembahasan finansial, mindset, dan realita hidup lainnya yang akan membantu kita semua mengambil keputusan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab.